Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Cahya Aidil Pratama dengan NPM 2413045022. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas resume materi 1 dan 2 mata kuliah sastra lisan yang diampu oleh Bapak Erizal Barnawi MSN. Jadi yang saya dapat itu yang pertama itu ada penjelasan tentang sastra. Menurut Mursal Esten itu sastra adalah pengungkapan fakta artistik imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia melalui bahasa. Jadi sastra itu bukan sekedar deretan kata, tapi cerminan kehidupan yang punya efek positif bagi kita. Sastra diciptakan bukan tanpa alasan. Ada 5 fungsi utama, yaitu yang pertama itu rekreatif, yaitu memberikan kesenangan atau hiburan bagi penikmatnya. Jadi sastra lisan berguna sebagai hiburan yang sangat-sangat berguna bagi penikmat sastra lisan itu sendiri. Yang kedua itu didaktif, mendidik pembaca melalui pengetahuan dan wawasan di dalamnya. Jadi dalam sastra lisan itu tidak hanya menghibur, tapi juga ada pengetahuan, wawasan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada juga fungsi estetisnya, yaitu menyajikan keindahan, jadi membuat jiwa kita lebih merasa senang. Yang keempat itu ada moralitas, memberikan panduan baik buruknya manusia dalam berperilaku. Yang kelima itu ada religius, mengandung ajaran keagamaan yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat berguna sastra lisan itu, selain sebagai wawasan tapi juga mengatur kehidupan kita, memberikan perilaku yang bagus, mana yang buruk. Kemudian ada keagamaan yang pasti sebagai teladan kita. Kemudian ada sastra itu terus berkembang. Sastra lama sendiri itu kebanyakan tidak diketahui penulisnya, kemudian tidak terikat aturan, terus secara lisan cara menyebarnya. Berbeda dengan sastra modern sendiri, lebih dinamis, bebas, dan penulisnya kebanyakan jelas dijelaskan. Namun rata-rata memiliki bahasa yang agak sulit dipahami untuk orang awam. Kemudian ada yaitu sastra lisan menurut pada ahli itu penjelasannya sendiri adalah penyebarannya disampaikan secara lisan atau mulut ke mulut. Jadi menurut para ahli, seingat saya itu ada Hutomo dan Endra Swara. Sastra lisan sendiri menurut dia adalah ekspresi kebudayaan yang dimiliki bersama masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Di Lampung sendiri, sastra lisan ini adalah identitas yang kuat. Mengapa kuat? Karena sastra lisan di Lampung itu sangat banyak jenisnya. Nanti kita bahas. Jadi mengapa sastra lisan itu perlu kita bahas di sini? Karena sastra lisan sendiri itu unik. Ia bersifat milik rakyat, jadi bukan perorangan, apalagi untuk sastra lisan yang lama ya, dimana penulisnya itu tidak diketahui kebanyakan. Jadi kebanyakan itu menggunakan lisan dari mulut ke mulut di masyarakat itu berkembangnya. Kemudian kebanyakan karena dari 5 fungsi tadi kan sudah dijelaskan, itu ada fungsi keagamaan. Jadi selain berguna untuk mengatur perilaku, tapi keagamaan juga. Jadi kuat sekali kaitannya dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat setempat, seperti di Lampung ini sendiri. Dalam sastra lisan Lampung tidak hanya belajar bahasa, tapi banyak belajar nilai kehidupan seperti nilai religius, nilai sosial, kemudian nilai alam, di mana kita belajar untuk menjaga kehayatian alam kita
dan nilai sosial adalah bagaimana kita berinteraksi secara sesama manusia secara adil dan bertanggung jawab. Kemudian ada nilai religius yang utama itu, jadi mengatur, memberitahu kita, memberikan petuah tentang ketuhanan. Kemudian ada contoh nyatanya yaitu pisaan, seperti di Wai Kanan. Pisaan digunakan untuk menceritakan asal-usul daerah atau perasaan hati saat bersantai. Ini membuktikan bahwa sastra lisan tetap relevan sebagai media komunikasi sosial hingga saat ini dilestarikan di Lampung sendiri. Sekian, terima kasih.